Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Thaniatul Uzma dengan NIM 121701042. Ya, saya merekam video ini pada tanggal 27 Oktober 2021 yang bertempat di Cikampek, Karawang. Video ini ditugaskan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang dikenal dengan kegiatan berhitungnya. Semakin modern zaman, semakin banyak pula data dan perhitungan yang harus dilakukan. Tentunya, melakukan perhitungan tersebut tidak dapat dilakukan dengan manual atau tulis tangan ataupun dengan kalkulator. Data sendiri adalah objek yang akan diolah dan hasilnya akan menjadi suatu informasi baru yang dibutuhkan. Nah, komputer adalah salah satu alat yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan pengolahan data dengan metode tertentu dan dibutuhkannya suatu program yang dituangkan dalam ilmu algoritma. Sehingga algoritma sendiri memiliki pengertian dengan kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu, mengapa sih harus komputer? Jawabannya, karena komputer adalah salah satu alat multifungsi yang diciptakan oleh manusia, di mana di dalamnya terdapat suatu program untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, program tersebut adalah sekumpulan perintah yang dibuat oleh manusia dan dikerjakan oleh komputer. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan memerlukan wadah, alat, dan bahan. Nah, bahan sendiri adalah data yang akan diproses nantinya. Sedangkan wadah adalah variabel untuk menyimpan data dan alat adalah suatu yang digunakan untuk memproses data tersebut. Nah, cara yang digunakan untuk memproses data tersebut ialah menggunakan ilmu algoritma. Nah, komputer ini bekerja berdasarkan masukan, kemudian diproses sesuai data dari memori yang ada di dalamnya. Kemudian menghasilkan suatu tanggapan dari masukan sebelumnya. Nah, tahapan pengerjaan komputer ini, tahapan penggunaan komputer ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teknisi, kedua operator, yang ketiga programmer, dan yang keempat adalah analisis dan desainer. Nah, bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada compiler, yang kedua ada interpreter. Nah, yang pertama compiler adalah bahasa mesin yang diterjemahkan, yang menerjemahkan perintah secara keseluruhan sesuai dengan bahasa mesin kemudian dieksekusi. Yang kedua ada interpreter adalah bahasa program yang menerjemahkan suatu perintah dari baris per baris. Kemudian ada tingkatan bahasa program ini. Yang pertama ada tingkat rendah atau bahasanya itu sesuai dengan mesin. Yang kedua ada tingkat menengah, dan yang ketiga ada tingkat tinggi, yaitu bahasanya sesuai bahasa manusia. Kemudian ada langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kan tadi sudah disinggung bahwa di dalam suatu pekerjaan itu terdapat bahan, alat, dan wadah. Nah, di sini untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu yaitu bahan diproses secara bertahap sehingga menghasilkan barang siap pakai. Nah, dan barang siap pakai ini sering kita sebut sebagai hasil. Nah, otomatislah di dalam pekerjaan ini terdapat elemen-elemen bahan, kumpulan suatu perintah atau proses, dan hasil. Nah, ditinjau dari pengertian algoritma tadi, maka algoritma memiliki beberapa ciri-ciri dan sifat. Di antaranya yaitu tidak ambigu, harus tepat, harus pasti, harus berhingga, harus tepat dan efisien, dan yang terakhir dapat memiliki input dan harus memiliki output. Nah, kemudian ada elemen dan struktur algoritma. Elemen sendiri memiliki arti berupa hal-hal yang ada di dalam algoritma tersebut. Nah, elemen-elemen ini diantaranya ada data, variabel, dan proses. Apa sih data itu sendiri? Nah, data dan variabel ini memiliki keterkaitan di mana data ini disimpan di dalam variabel dan variabel
dan variabel sendiri adalah wadah untuk menyimpan data. Nah, di sini data memiliki tipe-tipe, di mana tipe data ini terbagi menjadi dua. Ada tipe data dasar dan ada tipe data bentukan. Kemudian dari elemen-elemen algoritma selanjutnya adalah variabel. Kan variabel adalah nama yang mewadahi suatu data. Nah, di sini penamaan dalam variabel memiliki aturan-aturan tertentu. Di antaranya yaitu dimulai dengan huruf, bukan angka. Nah, yang kedua, terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu. Yang ketiga, tidak menggunakan spasi atau karakter khusus. Yang keempat, bersifat unik atau tunggal. Dan yang kelima itu tidak menggunakan kata perintah yang sudah ada. Kemudian variabel sendiri memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya yaitu sebuah nama, tipe data, diisi dengan data. Nah, isi nama sesuai dengan isi hanya satu buah data, dan yang terakhir nama variabel ini unik atau tunggal. Nah, elemen algoritma yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu proses dan operator. Nah, proses sendiri adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat bahan yang dikenai suatu pekerjaan dan alat yang dipergunakan untuk mengerjakan. Nah, di sini alat untuk mengolah suatu data ialah operator matematika. Nah, operator matematika ini terbagi menjadi tiga. Ada operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Nah, proses algoritma ini untuk mengolah data menggunakan proses paling dasar atau sederhana, dimana cara-caranya itu dengan memasukkan data ke dalam variabel, lalu menampilkan isi dari variabel tersebut, dan ketiga yaitu menggunakan rumus. Lalu bagaimana sih cara mengisi variabel tersebut? Nah, cara mengisi variabel itu bisa dengan diisi secara langsung, diisi dari input lain, dinilai sesuai dengan ekspresi atau rumus, kemudian dinilai dari keyboard. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengisi variabel, maka kita juga harus mengetahui bagaimana cara menampilkan isi variabel ke dalam layar. Caranya itu sangat mudah sekali. Kita hanya membuat perintah, yaitu dengan menampilkan kata output, kemudian dilanjut nama variabel dan dituliskan di dalam kurung. Nah, setelah kita mengetahui cara mengisi variabel, lalu kita mengetahui cara bagaimana menampilkan isi variabel ke dalam layar. Lalu bagaimana sih cara membuat perintah di dalam algoritma? Nah, cara membuat perintah di dalam algoritma ini berkaitan dengan 5 hal. Yang pertama, kita harus mengisi variabel. Yang kedua, memproses variabel tersebut. Yang ketiga, menggunakan perhitungan aritmatika. Yang keempat, menampilkan sesuatu pada layar. Dan yang terakhir, mengendalikan perintah dari yang lain. Mungkin video kali ini dicukupkan sekian untuk mengerjakan ulangan tengah semester. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.